Pemerintah menargetkan penerimaan negara pada tahun 2026 tumbuh hampir 10% dengan porsi terbesar dari pajak yang dipatok naik 13%. Namun di balik proyeksi ambisius tersebut ada fakta yang sulit dihindari, yakni tax ratio Indonesia yang masih stagnan di kisaran 10-12% sejak beberapa tahun terakhir. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan lebih bersifat nominal bukan struktural. Dengan kata lain, meski target pajak digenjot, kontribusinya terhadap PDB tidak banyak berubah. Mengapa pajak lebih menindas rakyat miskin daripada orang kaya? Sampai kapan rakyat dipalak pajak demi menutup defisit negara? Mengapa sumber daya alam yang melimpah tidak dikelola tapi rakyat terus dipajaki? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Pamong Institut, Bung Wahyudi Almaroki. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Roki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Enggi. Lagi-lagi Bung Roki terkait pajak, Sri Mulyani pun sebelumnya menyamakan pajak dengan seperti zakat dan wakaf karena ada hak orang lain, dan kali ini mengapa pemerintah terus menaikkan target pajak yang katanya 2026 hingga 13%, sementara bebannya justru lebih berat ke rakyat kecil yang menghabiskan seluruh pendapatannya untuk kebutuhan pokok. Sedangkan si kaya, kita juga ketahui bersama, sering diberi insentif seperti tax holiday dan lain sebagainya, Bung. Ya, ini menunjukkan bahwa kita belum keluar dari sistem pemerintahan yang kapitalistik. Karena dalam sistem pemerintahan yang kapitalistik itu, memang sumber pendapatan negara itu dari pajak, gitu. Dan kita tahu bahwa hampir semua negara-negara Barat yang sekuler tentu mereka akan menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan mereka. Ini menunjukkan bahwa negara tersebut memang berbasis sekulerisme dan kapitalistik. Nah, kalau kita lihat dengan berkaca dari berbagai negara, maka kita melihat bahwa tidak ada satu negara kapitalistik yang dengan pajak itu justru bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara merata. Kalau tingkat kesejahteraan meningkat, tetapi kesenjangannya melebar. Karena memang pajak yang dijadikan instrumen untuk bahasa mereka itu menarik kekayaan atau uang orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang miskin secara paksa, ternyata kan dalam sistem demokrasi dan sistem yang berlaku itu justru pembuat kebijakan itu mereka sendiri. Sehingga akhirnya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang ter, yang pandai mengakali pajak mereka akan lolos, sementara si miskin dikejar-kejar pajak karena tidak ada basis kekuatan ataupun basis backingan yang kuat. Nah, sementara dengan kaum oligarki yang begitu kuat pengaruhnya, yang mengatur negara di setiap negara kapitalistik, maka mereka bisa membuat kebijakan yang menguntungkan mereka. Maka muncullah kebijakan selain tax amnesty untuk maupun pemotongan pajak, tax holiday dan seterusnya. Jadi mereka bisa menikmati itu. Sementara yang rakyat kecil dia tidak bisa menghindari pajak karena dikejar-kejar pajak, bahkan aparatnya bisa lebih keras dan sadis kepada rakyat kecil untuk mengejar pajak itu. Dan kita tahu bahwa ujungnya eh, negara-negara dengan sumber pendapatan yang dari pajak itu justru tidak membuat masyarakat itu semakin sejahtera, tetapi justru semakin rakyat kecil itu semakin menderita. Karena akses kepada fasilitas publik maupun layanan publik, eh, mereka akan semakin kesulitan. Dan ternyata dengan sistem tersebut, sampai hari ini justru kita lihat kemiskinan kita semakin tinggi. Belum lagi kita bicara bukan sekedar miskin, tapi kesenjangan semakin tinggi. Bahkan terkait dengan alam juga semakin rusak gitu. Nah, kalau kalau kita lihat bagaimana para oligarki itu bisa menghindari pajak karena mereka mampu membuat kebijakan yang menunggangi negara untuk mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada mereka.
Kita tahu misalnya batu bara itu kan praktis tidak kena pajak itu. Jadi luar biasa mereka mengambil kekayaan alam yang begitu besar, apa keuntungan yang begitu besar, tapi bisa-bisanya mereka tidak dibebani begitu pajak yang besar. Justru rakyat kecil dikejar-kejar dengan berbagai pajak, bukan hanya satu jenis pajak, tapi berbagai pajak, baik itu PPN, PPH, PBB dan segala macam. Itu luar biasa. Yang ribut-ribut di Pati itu kan PBB. Jadi kalau kita lihat dari sini, maka instrumen negara-negara kapitalis dengan menggunakan pajak sebagai sumber pendapatan mereka dan ternyata dengan itu bukan bisa meratakan kesejahteraan, tapi justru melakukan backwash effect. Jadi justru mereka menarik pajak dari rakyat, justru digunakan bahkan dinikmati oleh kaum oligarki maupun para pejabat. Makanya tadi kita bisa melihat ada para pejabat naik gaji, yang sekarang lagi ramai, DPR juga naik pendapatannya, ASN juga mungkin dinaikkan gajinya, tetapi rakyat dinaikkan pajaknya. Saya pikir ini yang menunjukkan bahwa negara kita sangat kapitalistik, walaupun kita tahu sebagian mengagung-agungkan, mengklaim bahwa kita itu sebenarnya negara Pancasilais, tapi kebijakannya sangat kapitalistik. Itu yang mungkin perlu diingatkan kembali bahwa kita ini sampai hari ini justru lebih cenderung jadi negara yang kapitalistik. Begitu, Bung Enggi. Baik, apakah menurut Anda ibarat pemerintah menarik pajak seperti berburu di kebun binatang? Mengingat perpajakan yang tidak adil disebabkan masyarakat tadi dipaksa terus-menerus menanggung beban fiskal negara, Bu. Iya, jadi karena negara itu membutuhkan uang, membutuhkan biaya, dan dalam pandangan negara kapitalis itu apa, sumber pendapatannya harus dari pajak, dan yang paling mudah untuk mendapatkan uang adalah dengan memajaki, bahasa lain memalaki rakyatnya gitu. Jadi kalau kita bilang kan rakyat nggak bisa punya alternatif lain. Dia kalau dipajaki nggak bisa melawan gitu. Mungkin ada yang menghindar-menghindar, tetapi mungkin sebagian besar akan pasrah gitu. Tetapi kalau kita lihat, inilah negara yang sangat kapitalistik. Dia basisnya adalah mengambil pendapatan bersumber dari rakyat. Itu ibaratnya begini, negara itu ketika dia melihat rakyatnya bekerja, maka dia udah mengukur ini pendapatan rakyatnya apa. Misalnya ada seorang nelayan, dia menjaring ikan. Begitu dapat ikan 10, maka negara minta jatah itu. Kalau karena kalian dapat pendapatan, saya dapat jatah sekian. Jadi kalau apa nelayannya pada nganggur, negara juga nggak peduli itu mau nganggur mau tidak, dibiarkan aja gitu. Itu sama dengan juga apa kalau kita lihat eh, tukang kayu misalnya, ketika dia apa membuat meja, kursi dijual, maka akan terkena PPN. Dan pajak itu tidak bisa dihindari. Kalau enggak, maka enggak bisa eh, membeli barang itu atau terjual barang itu. Ini menunjukkan bahwa semua pekerjaan di masyarakat diincar dengan pajak. Bahkan bukan hanya pekerjaan, tempat tinggal pun. Ini kan luar biasa ini. Jadi kita ini hampir semua item dipajaki. Kenapa begitu? Karena cara berpikirnya para aparatur negara ini hanya berpikir bagaimana mendapatkan uang dari rakyat, bukan bagaimana mendapatkan uang, membagi uang kepada rakyat. Jadi ini yang agak berbeda ini. Jadi sebenarnya dalam prinsip good governance itu, negara itu yang baik atau good governance yang atau pemerintahan yang baik itu adalah pemerintah yang sedikit sekali menarik dari rakyat dan lebih banyak memberi kepada rakyat. Nah, hari ini justru negara lebih banyak mengambil item tarikan dari rakyat daripada memberi kepada rakyat atau melayani rakyatnya. Ini karena kita belajar dari negara-negara penjajah dulu, negara-negara barat yang memang basisnya pajak gitu. Kan kita ini mewarisi berbagai model pemerintahan dari Eropa dan juga dari Amerika dengan sistem demokrasi, dan semua itu berbasisnya pajak. Padahal ini tidak dikenal dalam Islam pajak itu. Di Islam memberikan peluang untuk menarik pajak itu di paling belakang. Artinya pendapatan-pendapatan negara itu tidak dari pajak, tetapi justru dari sumber-sumber kekayaan alam.
hampir semua negara sebenarnya punya potensi kekayaan alamnya, baik itu bumi, air, dan yang terkandung di dalamnya, itu sebenarnya bisa digunakan, dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Tetapi hari ini, bumi, air, eh, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya justru diserahkan kepada pihak asing dan asing, dan negara hanya mengambil pajaknya gitu. Bukan dikelola untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat, tapi dikelola sebesar-besar untuk kesejahteraan rakyat negara lain, baik negara asing dan ASEAN, yang mereka akhirnya menikmati itu, sebenarnya rakyat kita tidak mendapatkan sesuatu yang mestinya menjadi hak mereka. Nah, itu yang kita lihat terjadi di negeri ini. Maka kekayaan alam yang begitu melimpah, baik itu ada tambang emas di Papua, ada minyak, gas, batu bara, dan seterusnya, seolah-olah tidak memberikan dampak yang besar untuk kesejahteraan masyarakatnya. Emas di Papua yang begitu banyak, masyarakatnya masih terbelakang dan tertinggal sampai hari ini. Fasilitas begitu minim, padahal kalau digunakan sebesar-besarnya mestinya bisa makmur sekali itu. Nah, ini menunjukkan bahwa orientasi pemerintahan dalam sistem kapitalis itu bukan mengelola sumber daya alam untuk mensejahterakan masyarakatnya, tetapi justru yang dikejar adalah pajaknya. Dan masyarakat bukan dilayani dan diberikan kesejahteraan yang tinggi, tetapi justru dibebani dengan pajak yang tinggi. Jadi ini yang terjadi hari ini karena pemerintah kita masih kelanjutan dari model psikologis pemerintahan Eropa masa lalu, yaitu penjajahan Belanda, dan juga termasuk di zaman sekarang pengaruh dari sistem Amerika dan Eropa. Saya pikir itu yang membuat kita masih berkutat bagaimana cara mengurus negara ini, pendapatannya hanya bersumber dari pajak. Ini yang harus ada pemikiran lain bagaimana cara mengelola APBN itu. Dan sebenarnya sebagai negara Muslim yang banyak Muslimnya di dunia ini, mungkin nomor dua ya, Muslim terbesar kedua di dunia. Ini mestinya melirik bagaimana cara mengelola negara tanpa harus dengan pajak. Saya pikir Islam telah memberikan contoh itu bagaimana mempraktekannya. Begitu, Bung Enggi. Ya. Apakah itu artinya memang sistem kapitalisme ini yang menjadikan pemerintah menjadikan pajak sumber utama APBN, alih-alih mengelola sumber daya yang tadi yang telah Anda sampaikan, yang begitu melimpah untuk rakyat sehingga pajak terasa seperti alat pemerasan bagi wong cilik, bukan instrumen keadilan? Iya, jadi pajak itu sebenarnya kalau dalam teori eh, mereka itu sebenarnya eh, bagaimana cara negara mengambil uang rakyat secara paksa. Jadi itu salah satu alat untuk memaksa. Yang awalnya ditujukan mengambil dari orang-orang harta orang yang kaya untuk bisa dibagikan kepada orang yang lebih miskin supaya bisa terjadi pemerataan. Tetapi dalam negara kapitalis yang dikuasai kaum oligarki, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Berbeda dengan zakat kalau dalam Islam. Kalau dalam Islam itu kan zakat ditarik dari harta orang kaya dibagikan kepada orang miskin. Tetapi kalau pajak hari ini ditarik kepada semua rakyat, terutama rakyat yang miskin, kemudian dinikmati oleh para pejabat dan orang-orang kaya atau kaum oligarki dengan digunakan untuk membayar proyek-proyek, digunakan untuk. Jadi kalau proyek itu yang pasti menikmati adalah kaum oligarki, baik oligarki ekonomi maupun oligarki politik. Jadi pasti mereka menikmati itu. Eh, Selain itu juga kenaikan gaji dari aparat dan seterusnya justru terlalu nampak menonjol itu. Jadi kita tidak bisa menghindari pandangan publik yang mengatakan bahwa pajak ini justru untuk memeras dari rakyat kecil yang miskin dan kesulitan, dipaksa bayar pajak, kemudian pajak itu dikelola untuk digunakan proyek-proyek yang menikmati adalah kaum oligarki, para pebisnis, dan juga dinikmati oleh para pejabat dengan gaji yang sangat tinggi. Dan itu kita bisa melihat bagaimana para komisaris di BUMN, para direksi di BUMN itu gajinya luar biasa itu. Ada yang miliaran tuh. Bahkan ada yang puluhan miliar per bulan. Saya pikir ini yang luar biasa, di mana rakyat begitu sulit mendapatkan uang. Bahkan ada guru yang gajinya sangat kecil, tetapi bagi direksi maupun pegawai-pegawai BUMN gajinya sangat besar. Ini menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan yang luar biasa dengan pajak gagal untuk membagikan dan memeratakan
eh, kesejahteraan itu. Dan awalnya pajak digunakan untuk menarik harta dari orang yang kaya, tapi ternyata orang kaya dan yang berkuasa justru bisa menghindari pajak. Bahkan pajak mereka yang menikmati hasilnya bukan untuk dibagikan kepada rakyat kecil. Itu nampak sekali dengan kebijakan menaikkan pendapatan, gaji komisaris, direksi, termasuk ASN, termasuk para wakil rakyat itu yang kita baru dihebohkan, bahkan per hari rata-rata 3 juta itu luar biasa. Rakyat kecil kalau mendapatkan 3 juta itu bisa kerja sebulan itu. Jadi ini luar biasa. Jadi ini menunjukkan bahwa kesenjangan dalam perpajakan ini luar biasa senjangnya dan tidak bisa membuat pemerataan kesejahteraan. Begitu Bung Enggi. Baik, jasa kalau Bung Rocky untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Jadi memang tadi pemerintah begitu luar biasanya menarik pajak seperti berburu di kebun binatang, semuanya dipajaki. Jasa kalau sekali lagi Bung Rocky untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.